Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Daniel Simanjuntak, Prodi Manajemen semester 1, mata kuliah Ekonomi dan Bisnis. Dosen pengampu Bapak Dermawan SEMM. Di pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit aspek hukum dalam bisnis. Aspek hukum dalam bisnis ini seperti apa dan apa yang dimaksud dengan hukum. Saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum. Nah, hukum seperti yang kita ketahui yaitu adalah suatu bentuk larangan yang dibuat oleh pemerintah maupun yang telah ada di peraturan perundang-undangan. Nah, hukum dalam berbisnis itu seperti apa, yaitu adalah himpunan peraturan yang berisi perintah maupun larangan-larangan yang mengurus tata tertib. Nah, hukum juga dibuat untuk menciptakan kehidupan yang aman, dan tentram. Nah, sama juga halnya dengan di bisnis. Agar terciptanya suatu kenyamanan dan ketentraman dalam berbisnis itu dibentuklah yang namanya suatu hukum dalam bisnis guna mencegah namanya hal-hal kecurangan yang menyeleneh dari aturan yang ada. Pentingnya mempelajari hukum itu apa? Saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, di dalam berbisnis ada suatu aturan agar terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil dan jujur, sehingga para pelaku bisnis juga dapat lebih mengetahui hak-hak dan kewajibannya untuk membangun bisnis agar tidak menyimpang dari aturan yang tertulis. Nah, itulah pentingnya untuk mempelajari aspek hukum dalam bisnis itu. Jadi bukan hanya kita sekedar melaksanakan kegiatan bisnis, tapi kita juga harus mengerti pentingnya mempelajari aspek hukum dalam berbisnis itu apa gitu. Jadi itulah tadi poinnya, yaitu yang pertama kita agar mengetahui apa hak-hak kita dalam berbisnis agar kita tidak tertipu, tidak menyimpang dan tidak merugikan kita juga maupun konsumen-konsumen yang atau para rekan-rekan bisnis kita maupun klien kita. Nah, sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Sehingga inilah pentingnya untuk mempelajari aspek hukum dalam bisnis itu. Di sini ada beberapa uraian aspek hukum dalam bisnis itu. Yang pertama, menjamin berfungsinya keamanan dan lancar agar pelaku bisnis tidak tertipu. Nah, berarti menjamin berfungsinya keamanan ini yaitu para pelaku bisnis ini pun kalau menjalankannya mereka nyaman gitu, karena hal-hal masih banyak ditemui di lingkungan bisnis itu, yaitu ditipu, bahkan ditipu oleh sesama pendiri bisnis, ataupun banyak juga seperti pembatalan yang tiba-tiba oleh klien-klien, misalkan padahal aturan dia harus membayar suatu kewajiban, tetapi karena tiba-tiba dibayar itu kan jadi merugikan pihak bisnis ini, para pelaku bisnis ini, sehingga dibentuklah fungsi-fungsi hukum di dalam bisnis itu, sehingga tidak semena-mena atau sesuka-sukanya dalam melakukan pembatalan gitu. Yang kedua juga memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku bisnis atau pendiri ekonomi atau pelaku ekonomi ini, agar mereka juga nyaman dan tentram dan lebih berwawasan juga, karena sudah ada aspek hukum dalam berbisnis ini. Contohnya kita di zaman sekarang kan sudah modern gitu, bisnis online. Nah, kita kan kalau membeli suatu produk atau barang dari online, kita kan tidak tahu nama yang jual ini siapa, bahkan kita tidak mengenal. Cuman di bisnis ini karena udah ada namanya hukum dalam bisnis, sehingga kita tidak perlu takut lagi gitu. Jadi kita udah tahu, ya, kita udah nyaman. Buktinya di bisnis online ini kalau kita lihat perkembangannya sangat pesat gitu. Nah, yang ketiga, terwujudnya sikap perilaku bisnis yang sehat, dinamis, dan berkeadilan karena memiliki kepastian hukum. Nah, kita juga di dalam bisnis ini karena udah ada hukum, jadi sehingga kita tidak perlu takut lagi
takut rugi, takut ini, takut ditipu dan lain segala macam, pasti itu akan terpikirkan, akan datang di pikiran kita dalam sebelum kita mau terjun di dalam bisnis. Tapi dengan adanya hukum dalam bisnis ini, kita tidak perlu takut lagi dalam bisnis, karena udah ada aspek hukum dalam bisnis. Nah, dalam hukum bisnis sendiri juga itu memiliki ruang lingkup yang cukup luas yang telah diatur di dalam perundang-undangan. Ruang lingkup bisnis ini juga mencakup hal-hal seperti namanya yang PT maupun CP ya, dan lainnya, pokoknya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bisnis. Selain contoh di atas tadi, atas hukum bisnis juga berasal dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak atas melakukan transaksi pasal 1338 KUHP Perdata, yaitu memberikan asas kebebasan berkontrak, di mana para pelaku pihak yang dapat menentukan sendiri aturan yang terdapat pada perjanjian yang sudah berlaku secara sah sebagai undang-undang. Nah, barusan dalam bisnis sendiri juga katanya memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan memiliki juga tadi undang-undang tadi. Jadi itulah, di dalam bisnis ini kita tidak perlu takut lagi untuk terjun dalam bisnis, karena takutlah begini dan lain segala macam, pasti banyak yang datang di pikiran kita. Tapi di sini sudah kita bahas bagaimana mulai dari awal tadi dalam pentingnya hukum dalam bisnis ini. Semoga bermanfaat. Demikian yang saya sampaikan mengenai aspek hukum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.